Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Halo, apa kabar metronom semua? Semoga hari kita selalu diberikan kesehatan ya. Ketemu lagi sama aku Venita Andarisya di Ngobdut, ngobrolin perkara hidup. Nah, untuk 1 jam ke depan, Venita akan menemani para metronom semua, tentunya dalam program Ngobdut, ngobrolin perkara hidup dengan tema Self Love is the Best Love. Siapa nih yang gak sabar dengan obrolan kita kali ini? Pasti asik banget ya. Tapi sebelumnya, Venita mau ucapin banyak terima kasih untuk para metronom yang sudah download aplikasi Metrum Radio di Play Store. Satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Terima kasih juga untuk para metronom yang sudah menyimak di web Metrum yaitu metrum.co.id dan melalui Radio Garden atau radioonline.co.id atau aplikasi Replayo dan juga aplikasi Radio Dan. Jangan lupa juga untuk kepoin sosial media Metrum untuk mendapat informasi program acara seru Metro Radio di IG, fanpage Facebook, dan Pinterest @metrum.co.id. Kemudian untuk para metronom yang ingin mendengarkan ulang podcast rekaman audio Ngobdut bisa melalui Anchor.fm, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, MyTuner Radio, Radio Indonesia, dan lain sebagainya dengan kata kunci Metrum Radio. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Metrum Radio untuk mendapatkan visual informasi melalui Metrum TV di www.metrum.id. Semua dapat dijelajah lewat aplikasi Android Metrum Radio. Balik lagi ke tema kita kali ini, kita bakalan ngomongin gimana sih agar tetap mencintai diri kita sendiri meskipun misalnya kita melakukan sedikit kesalahan yang membuat kita kesal dengan diri kita sendiri. Terus kita juga bakal ngebahas gimana nih cara kita menentukan pilihan hidup kita. Dan tentunya biar semakin asik lagi, aku udah ngajak 2 pemateri atau narasumber kita yang bikin hari ini makin rame, yaitu Arya dan Ladifa Umarakisi dari Universitas Langlang Buana. Tapi sebelum kenalan sama narasumber kita, aku sebenarnya kepikiran nih, kalau kata Dilan kan rindu itu berat ya. Dan kalau kata Yakub cintai ususmu. Tapi sih menurut aku mencintai diri sendiri itu yang paling utama dan paling berat. Makanya kita harus mulai mencintai diri sendiri dari hal-hal terkecil aja dulu sih, biar hidup kita jadi lebih baik. Metrum Radio, media integrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Masih bersama Venita di Ngobdut, ngobrolin perkara hidup. Kali ini aku udah bareng sama Arya dan Ladifa. Tapi sebelumnya karena tak kenal maka tak sayang, yuk jadi kenalan dulu sama mereka berdua. Boleh teh, Kang? Perkenalkan, saya Arya. Latar belakang saya sekarang mengenyam pendidikan di Universitas Langlang Buana dan juga berwirausaha. Halo semuanya, aku Ladifa Umarakisi. Aku mahasiswi Ilmu Komunikasi di Universitas Langlang Buana. Nah, kesibukan aku sekarang itu di organisasi kampus, ada DPM sama LPM Momentum. Wah, bener-bener keren-keren semua ya narasumber kita kali ini. Tapi sebelumnya gimana nih kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Kesibukannya selain yang disebutin ada lagi nggak sih di luar yang udah disebutin tadi? Kalau untuk saya kesibukannya pasti ada ya, karena selain berwirausaha saya juga mempunyai kesibukan yang lain, yaitu memperkaya diri sendiri dengan pengalaman-pengalaman yang harus saya pelajari, terus kayak berdialog dengan orang-orang yang menurut saya itu bisa menambah wawasan saya. Wow, keren-keren banget nih. Penasaran, tapi kita hold dulu karena aku masih penasaran sama Teh Ladifa. Gimana nih Teh Ladifa? Kalau aku kayaknya sih berbanding terbalik ya sama si Kang Arya, karena aku tuh kura-kura atau enggak kupu-kupu kuliah rapat atau kuliah pulang gitu. Kok jadi, bisa gitu Teh? Iya, jadi karena emang nggak ada kesibukan selain organisasi kampus untuk sekarang gitu. Mungkin kedepannya kali ya Teh bisa ada kesibukan yang lebih positif dan menghasilkan. Tapi aku denger nih, Teh Ladifa ini kan dari Padang ya? Iya benar. Nah, kira-kira pengalaman menarik apa nih yang bisa ngebuat Teh Ladifa tuh datang ke Bandung gitu loh? Sama kok bisa sih gitu aja, aku penasaran gini ya.
soalnya. Oh, yang pertama ya. Nah, aku ke Bandung kuliah karena kan kakak aku di Bandung. Nah, jadi aku punya alasan tersendiri nih Teh. Karena aku mau memberi beban lebih lanjut ke kakak aku dan mengurangi beban ke orang tua gitu. Agak aneh ya, tapi menurut aku itu gimana gitu di aku. Tapi itu bisa jadi motivasi ke diri kita sendiri kan. Iya benar. Jauh dari orang tua berarti kita harus lebih hebat gitu. Iya, lebih membanggakan kan, soalnya aku jauh juga kan. Terus kakak di sini juga nemenin kakak, terus yang harus adalah feedback ke kakaknya, bantu-bantuin betul, kakak betul. juga gitu. Nah kalau Kang Arya tadi kan bilang sibuk mencari cuan dan ngobrol-ngobrol sama orang-orang di luar nih. Ya. Nah itu kenal-kenal yang kayak gitu dari mana sih Kang? Ya. Yang pasti yang pertama tuh dari pengalaman ya. Karena bagi saya guru terbesar itu bukan di kampus tapi di pengalaman. Benar. Karena orang bijak adalah orang yang belajar dari pengalaman, tapi orang sukses orang yang belajar dari pengalaman orang lain. Menurut saya kayak gitu. Makanya kenapa saya banyak ngobrol dengan orang-orang yang usianya jauh lebih tua daripada saya, karena saya ingin belajar pengalaman dari mereka gitu. Dan hal itu juga membuat saya mempunyai relasi-relasi yang bisa dikatakan relasi saya tuh bukan cuma fokus terhadap dunia main-main doang, tapi udah ngobrolin tentang masa depan. Dan saya punya kepercayaan bahwa jika kamu berkumpul dengan orang-orang sukses, maka kamu juga mempunyai masa depan yang sukses. Jadi gitu sih. Keren banget gak sih? Ini tuh emang bener ya, kalau misalnya kita kumpul-kumpulnya tuh sama orang-orang yang gitu-gitu aja, kita pasti nggak bisa berkembang. Iya, kita pasti gini-gini aja kan. Tapi emang bener kan Teh, kalau temen tuh emang gimana kan, kalau temen mempengaruhi mempengaruhi kita, gaya hidup kita gaya juga. hidup Temen nih sama pencopet, pasti kita ikutan nyopet Betul. dong. Oh, Temenan betul sama orang yang suka jualan parfum, pasti kita wangi dong kena Betul. parfumnya. Nah, berarti emang benar. saling berkaitan gitu. Nah berarti mulai saat ini nih Sobat Metronom bisa nih catet ya, kalau kita harus pilih-pilih temennya tuh yang emang bisa ngebangkitin kita dan juga bisa ngebuat kita tuh jadi lebih positif, nggak ke negatifnya. Benar. Tapi ini ada nih yang aku note tadi, Kang Arya ini kayaknya banyak banget ya pengalamannya. Iya, Dan Tela Diva juga pasti ada dong pengalaman di Padangnya Ada itu. dong. Nah kira-kira pengalaman itu tuh pengalaman apa sih yang bisa ngebuat kalian berdua tuh bertahan sampai saat ini? Arya dulu deh atau aku? Bebas nih. Rifa aja. Oh boleh. Ladies Aku first ya. mau diceritain yang mana nih Teh? Boleh semuanya juga kali ya. Pengalaman yang bikin aku gimana tadi? Bangkit Iya atau? bisa bangkit dan bisa bertahan sampai saat ini. Oh iya, 2021 sih. 2021 tuh kayak tahun yang emang menurut aku tuh gimana gitu, sedih banget, bisa dibilang kayak emang jatuh banget gara-gara apa. Nah, jadi mau cerita dikit nih ya semuanya. Jadi pas 2001 itu aku biasalah putus cinta. Ya sama-sama tahu kan, Akang dan Teteh pasti kalau putus cinta labilnya pasti ya sama-sama, kita sama-sama masih remaja yang mau menuju dewasa, kayak masih sedih-sedihan lah, galau-galauan lah gitu. Jadi situ tuh aku ngerasa kayak down banget kan. Nah abis putus, nah datang lagi nih masalah, yaitu orang tua aku khususnya bunda tiba-tiba divonis kanker di tahun itu. Kanker yang sebelumnya enggak pernah kita duga sama sekali. Di situ loh aku kayak mikir, ya Allah ini salah aku apa? Aku kayak nyakitin diri sendiri banget dan gak bisa ngontrol diri, kayak ini pikiran aku ke sini ke dia kan, di sisi lain pikiran aku ke ayah bunda. Jadi kayak di situ tuh kayak aku hancur banget gitu. Gimana gitu aku bisa bangkit gitu kan? Terus aku mikir lagi, kalau aku kayak gini terus, kayaknya aku nggak bakal bisa berkembang gitu kan. Kalau misalnya aku tetap di diri aku yang selalu nyalahin diri sendiri, aku pasti nggak bisa berkembang kan Teh. Nah, habis itu aku kepikiran kayak aku harus kayak lebih cinta nih sama diri aku sendiri dengan hal-hal kecil aja, kayak aku menghargai diri aku sendiri, kayak aku beri support diri aku sendiri, karena waktu itu emang gak ada support dari siapa-siapa gitu yang bisa aku percaya selain diri aku sendiri gitu. Terus juga
aku berpikir kayak kalau aku kayak gini pasti bunda aku yang lagi berjuang melewati kankernya pasti sedih kan ngelihat aku yang terus-terusan kayak gitu. Jadi emang pada saat itulah aku memulai untuk cinta kepada diri aku sendiri gitu. Wah, ini udah berat Keren, ya? banget ya pengalamannya. Aduh, alhamdulillah karena sampai sekarang nih kayak bilang ke diri sendiri, ya Allah, diri aku nih hebat loh bisa berjuang sampai Nah, sekarang betul bertahan gitu. Di sela-sela pemikiran yang hebat banget bikin rusak mental, rusak fisik semuanya deh gitu. Nah, emang itu pengalaman yang paling berharga Iya, dan menurut juga aku. bikin kita semakin dewasa ya. Bener banget teh. Nah, kalau untuk Kang Arya sendiri kayaknya banyak nih Iya, ucapinnya pengen nih. tahu gak sih? Iya. Karena kan lebih luas gitu loh. Iya, betul. Karena relasinya Boleh. banyak. Pengalaman yang bisa membuat saya bertahan sejauh ini ya tadi pertanyaan. Iya, betul. Sebenarnya sharing aja ya. Saya itu hidup sendiri sudah dari tahun 2012. Tepatnya hidup sendiri itu bukan dari maksudnya kabur dari orang tua. Enggak. Orang tua saya alhamdulillah masih ada. Iya. Cuman dari tahun 2012 pada saat itu saya masih SMP, saya lebih memutuskan untuk hidup lebih dari diri sendiri itu karena saya ingin lepas dari aturan-aturan. Lebih tepatnya saya nggak mau diatur gitu karena dulu anaknya kan saya bandel gitu. Iya. Jadi saya bilang ke orang tua saya bahwa mah nggak usah ngasih uang jajan lagi ke Arya. Arya pengen hidup sendiri. Arya pengen ngelakuin apa yang Arya mau. Nah dari mulai situ dari SMP udah stop tuh uang jajan sampai sekarang kan. Aku harus survive gitu. Pokoknya dari 2012 akhir kalau nggak salah itu udah di stop uang jajan. Cuman waktu itu kayak uang buat bayaran sekolah yang kayak gitu masih dibayarin sih sama mama karena itu kan masih tanggung jawab orang tua ya. Betul. Nah 2000 pokoknya lulus 2015. Nah dari 2015 sampai 2016 aku tuh nyari kerja kan. Cuman aku nggak mengenyam masa-masa SMA. Karena aku putus sekolah karena kurang cocok aja gitu sama sekolahnya. Mama sih yang pengen masukin aku ke perhotelan gitu kan. Sedangkan aku orangnya males-malesan gitu. Aku harus ngeberesin kamar orang lain sedangkan kamar aku. Tangan. Aku banget gak sih itu teh? Nah, jadi dari situ aku putus sekolah dan akhirnya kabur tuh dari rumah setahun. Wah, lama banget. Terus aku nyari kerja di tempat makroni sana. Setahun kurang lebih kerja di sana. Sebulan itu gaji cuma 600, sedangkan kosan aja buat bayar kosan 400.000 sebulan. 200.000 harus dicukupin kan dalam satu bulan. Dan itu menurut aku fase-fase sulit dalam hidup aku karena selama 3 bulan aku pernah ngerasain makan cuman sama Indomie, kalau ke Indomie sama telur, udah itu aja selama 3 bulan tuh, setiap hari berturut-turut. Cuman dari situ aku nyadar bahwa nggak apa-apa kita dalam kondisi minus, yang penting kita masih bisa bertahan. Nah, betul. Bisa bahagia Betul. dengan apa yang terjadi gitu. Cuman dari situ dari kerja di makroni sana pulanglah ke rumah karena kakak nyuruh pulang. Posisinya itu udah mau lebaran kan, kakak nelpon Arya pulang, mama pengen ketemu, pulang lah aku ke rumah gitu, minta maaf, saling maaf-maafan. Nah dari situ mulai nyari kerjaan yang lain, mulai dari driver ojek online, terus kerja di showroom mobil, ketemu sama banyak orang, sampai akhirnya saya mempunyai modal buat buka usaha bisnis sepatu pada tahun 2019. Kan saat itu sneakers lagi hype-hypenya. Iya, semua orang pasti pengen. Ya pasti, lagi hype-hypenya. Pokoknya waktu itu saya dari satu pasang sepatu aja udah dapat 2 juta sampai 3 juta. Wah, banyak Dalam itu cuannya gitu ya. Cuman sayangnya terbuai sih pada saat itu. Hasil dari cuan sepatu itu saya pakai buat clubbing sama buat beli barang-barang tanda kutip. Ya mungkin drugs lah. OKB nggak sih? Iya, Orang kaya baru. orang kaya baru, jadi kayak mentang-mentang punya uang banyak terus Dihamburin. aja. Nah dari situ sempat kena sialnya, bukan sial tapi lebih tepatnya pengalaman yang membuat saya sadar waktu itu. Pada bulan Agustus 2019 saya tertangkap oleh polisi karena menggunakan narkoba. Terus dibawa ke Mabes Polri langsung. Dan itu saya harus menebus
sebesar 250 juta. Wah, itu Alhamdulillahnya pada saat itu saya mempunyai uang dari usaha sepatu. Cuman ya dari situ saya mikir bahwa oh ternyata kalau punya uang tuh mending dipakai yang lebih bermanfaat daripada yang kayak gitu. Nah, udah akhirnya saya mempunyai mencari kesibukan dan saya berkuliah di Universitas Langabang Buana gitu. Sampai akhirnya ya sampai sekarang gitu saya berkuliah dan ketemu sama teman-teman baru gitu sih. Berarti emang Berarti, bener gak sih Teh, kalau apa? apa yang kita tuai itu yang bakal Betul, kita petik akal. gitu. Betul. Nah, berarti dari mulai itu tuh menjadi titik balik hidup Akang untuk menjadi apa ya, mencari hal-hal yang baru Betul. agar Betul. menjadi lebih baik juga Ya. ya kan. Oke, Bangkit. sebenarnya ini pembahasannya menarik banget, tapi kita masih harus cut dulu sedikit ya. Sebelum ke sesi berikutnya nih, aku mau ingetin kepada metronom semua, kalau mungkin kita emang suka habisin waktu untuk kerja ya, tapi sih sebenarnya apa yang kita cari, karena kita juga nggak boleh memaksakan diri sendiri hanya karena hal-hal di dunia. Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Masih bersama Venita di Ngobdut, ngobrolin seputar hidup. Di sesi sebelumnya kita udah ngobrolin tentang pengalaman dan juga apa sih kayak perkenalan sama narasumber kita yang ternyata emang bisa banget ya diambil pelajarannya untuk kita semua. Nah, sebenarnya aku juga penasaran nih. Akang Teteh tahu kan, kita ini temanya self love is the best love. Iya, Iya. tahu. Nah, kira-kira apa sih makna self love di hidup Akang Teteh itu sendiri? Ladies first. Aku dulu Oh, deh. boleh Teh. Self love. Nah, self love menurut aku gimana cara kita untuk menciptakan kebahagiaan di diri kita sendiri. Terus juga gimana cara kita mensyukuri apa yang udah ada di dalam hidup kita. Terus, nah, aku mau ngasih ini ya ke metronom. Kalau lebih sebelum mencintai orang lain, nah cintai dulu nih diri sendiri. Karena apa? Karena cinta yang terhebat itu lahir dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Jadi kalau mau teman-teman dihargai atau disayangi, dicintai orang lain, makanya cintai dulu diri sendiri. Jadi apa yang kita buat itu bakal kita dapat dari orang lain juga gitu. Berarti nih kalau menurut Tela Diva, kita ini sebelum mencintai orang lain, sebelum bucin ya Iya, istilah sebelum kerennya, bucin, yang lagi zaman bucin ke sekarang orang lain, gitu. kita tuh harus bucin dulu ke diri sendiri. Peluk diri sendiri. Setuju. Karena betul sih Teh, kalau misalnya kita lebih mencintai orang lain, nanti kita ngerasa, ih kenapa ya aku kayak gini, kita tuh ngerasa kurang banget gak sih? Terus nanti kan kalau cinta orang lain dulu, akhirnya kan kita sakit sendiri kan. Nah, betul kalau kita banget. cinta diri sendiri nggak bakal sakit kan. Karena diri kita sendiri tuh pasti nggak akan ngecewain ya. Iya, terus juga yang ngerti kita tuh diri kita sendiri Teh, Nah, bukan orang betul lain. banget. Kalau menurut Kang Arya gimana? Gimana tadi pertanyaannya? Menurut self love, definisi self love ya? menurut Kang Arya Definisi sendiri. self-love. Bahwa kita nggak boleh, kalau aku sendiri ya, aku nggak mau bergantung sama orang lain. Jadi segala sesuatu tuh harus balik lagi ke diri kita sendiri. Betul. Mau itu dalam kondisi susah ataupun senang, tetap kita sendiri yang ngejalanin. Karena bagi aku, kenapa aku nggak mau bergantung kepada orang lain? Karena pernah gitu punya pengalaman yang dimana orang lain ninggalin aku pada saat di titik terendah down, dan dari situ Orang lain tuh taunya tuh Iya, kita kita terus loh, happy Iya, happy kita aja. happy aja. Mereka bagian kita ngedown tuh kadang menjauh. iya kadang Ya. menjauh. Makanya dari situ aku belajar bahwa aku nggak bakal ngelupain 3 tipe orang. Yang pertama, orang yang ngebuat aku susah. Yang kedua, orang yang ngetawain di saat aku susah. Dan yang ketiga, orang yang ngebantu di saat aku susah. Nah, jadi orang-orang itu nggak bakal aku lupain, karena orang bodoh itu dia tidak melupakan dan dia tidak memaafkan. Orang yang naif dia melupakan tapi dia memaafkan, dan orang yang bijak dia memaafkan tapi dia tidak melupakan. Nah, betul banget. Begitu Keren sih. banget gak sih? Iya betul, Arya? keren banget. Karena gini ya, kalau bisa aku petik sedikit, karena emang orang lain tuh kadang-kadang nggak tahu kita lagi susah, entah Betul. karena Iya. kitanya yang ngobrol ke mereka, atau emang mereka tuh sengaja menutup telinga karena mereka berteman dengan kita tuh ingin yang happy-happynya Betul. aja.
Nah maka dari itu emang sih kita harus pinter-pinter ya mau mencintai diri sendiri. Kalau mau ya udah cinta diri sendiri. Kalau mau ke orang lain mungkin kita harus lihat dari pendekatan Betul. itu sendiri ya. Kita harus kalau misalkan kita mau nyari orang lain, kita harus tahu feedback orang itu ke kita Nah, apa. betul. Soalnya orang bakal datang ke kita di saat mereka butuh doang, dan kita pun sama ke orang lain kayak gitu. Jadi jangan apa ya, jangan kecewa di saat Orang lain pergi di saat ada butuhnya doang ke kita, karena emang kayak gitu. Siklusnya gitu, juga. Iya. Terus juga ya Teh, kita tuh harus pinter gitu loh, cari cara gimana sih cara aku untuk cinta sama diri sendiri, karena kan emang yang ngerti kita balik tadi yang apa yang udah aku bilang, yang tahu kita tuh kita sendiri gitu. Jadi mulai dari sekarang sobat-sobat metronom semua, tolong gitu cari gitu cara kalian sendiri, gimana sih cara kalian bisa cinta diri sendiri. Terus sering-sering juga kayak meluk diri sendiri, tanya hari ini kenapa gitu, ngobrol sama diri sendiri. Jadi kan biar kita tuh tahu gitu, kita tuh cinta kita tuh di mana gitu. Nah ngomongin soal cara, sebenarnya ada nih sedikit cara ya. Kalau aku nggak apa-apa ya sedikit Nggak dulu apa-apa dong. masukkan nih. Kalau dari aku sendiri cara biar kita bisa introspeksi sama mencintai diri kita yaitu membuat sebuah memo dari kayak apa sih yang aku ngelakuin hari ini dan gimana sih cara biar kita tuh lebih baik di hari-hari berikutnya. Nah kalau dari aku kayak gitu. Kira-kira dari Akang Teteh ada nggak sih yang Ada cara dan tipsnya, bagi-bagi dong ke sobat metronom ini? Kalau dari aku sih, aku punya dream book, atau Nah, apa lebih itu, Kang? tepatnya buku impian. Jadi di saat aku mau melakukan sesuatu gitu, jadi semuanya terarah. Oh itu lebih kayak ke goalsnya kita ya. Karena aku mikir kayak gini, kalau misalkan kita nggak punya arah tujuan di saat kita melakukan sesuatu, kita bakal tersesat. Betul banget. Kita nggak punya arah, mau kita mau kemana. Nggak punya plan juga. Iya, nggak ada plan. Tapi di saat kita udah punya tujuan, misalkan kita mau ke Jakarta, tujuan kita ke Jakarta. Kalau misalkan kita udah punya tujuan, berarti kan tujuan kita ke Jakarta, bukan ke Garut, bukan ke Sumedang, tapi ke Jakarta. Jalan yang harus diambil kemana ya itu karena kita udah punya tujuan yang jelas, jadi udah nggak bakal tersesat. Tapi di saat kita nggak punya tujuan, ya kita bakal tersesat. Nah bener banget. Karena apa ya, semuanya itu meskipun nggak bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, Betul. tapi seenggaknya kita udah memiliki tujuan kalau kita tuh outputnya mau kemana sih. Betul. Gitu kan ya. Terus udah berusaha juga jadi yang terbaik Ya. gitu Nah, kan. ya. Walaupun nanti hasilnya nggak maksimal, tapi yang penting dengan itu kita bisa menghargai lah diri Ya, kita sendiri. betul. Udah usaha nih, Usaha. gue udah usaha nih gitu kan. Nah udah nih ngobrolnya. Udah. Dari tipsnya dong sekarang. Tips yang gimana sih Teh, boleh diulangin lagi nggak? Tips yang bisa. Karena aku happy banget nih kalau ngebahas tentang self love. Emang mantep banget kan kalau saya bawa. Iya. Nah jadi kayak tips nih biar sobat metronom tuh mulai mencintai diri mereka sendiri gitu loh. Nah mungkin bagi sobat metronom yang udah denger tadi ya, tadi yang ulasan aku tuh sebenarnya udah mencakup tips gitu ya, tapi nggak apa-apa sih aku ulang lagi. Boleh, siapa Mana tahu ada yang nggak denger kali ya Teh, iya, yang atau enggak bagian mungkin itu. nggak ngeh ya. Iya. Nah tipsnya tuh simple aja, tanyain deh ke diri kalian gimana cara kalian tuh bisa cari kebahagiaan untuk mencintai diri sendiri. Jangan tanya orang lain, terus bersyukur atas apa yang udah kalian miliki. Jangan insecure, karena kan yang bisa menghargai, menyayangi itu semuanya tuh pokoknya tuh ada di diri kalian sendiri. Nah, Pokoknya betul. dari sekarang tuh harus deh coba cintai diri sendiri dulu sebelum mencintai siapapun Betul. gitu. Karena menurut aku ya, kita semua punya potensi yang luar biasa. Cuman Iya, kurangnya dari kita kurang tuh dipoles ya. keraguan diri. Terkadang betul sekali. kita mau melakukan sesuatu tuh ragu nih, gue mau apa gitu. Nah, iya. Karena belum munculnya rasa percaya diri. Jadi Iya. kalau menurut aku ya berani aja lah. Ya itu kan Bodo amat dengan itu tuh omongan karena orang kita lain. tuh belum Kurang bisa mencintai. cintai diri sendiri. Jadi kayak kita tuh takut lah sama Nggak omongan usah orang. nggak usah pikirin omongan orang. Toh dua tangan kita tuh mending kita gunakan buat tutup telinga. Karena Daripada dua harus tangan membuka. kita nggak bisa Nggak kan bisa untuk ngebuka. banyak Nah Banyak iya, orang. karena kita cuman punya dua tangan dan kita pun terbatas ya, hanya ada Nah. satu badannya. Nah emang ini tuh benar-benar memotivasi diri aku juga nih diri sebenarnya. aku juga dari diri Nah, semuanya. pasti sobat-sobat metronom juga masih kayak, kira-kira di sesi berikutnya ngobrolin apa ya? Nah tapi nih ya, ngobrolin soal self love, kita tahu dunia itu nggak seindah yang kita pikirkan kan? Tapi kita juga harus ingat bahwa di dunia ini masih ada yang peduli dengan kita. Through
Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Masih bersama Venita di Ngobdut, ngobrolin seputar hidup. Nah, aku tuh ada sedikit quotes gitu loh. Nah, ini yang aku sebenarnya agak temuin sedikit itulah dari lagu. Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau terlalu berharga untuk luka. Bilang pada dirimu sendiri jika kau tidak perlu memaksakan apapun, dan ingatlah makna hidup itu sendiri. Jadi sebenarnya kita tuh di hidup nggak usah memaksakan apa yang nggak bisa kita lakukan gitu loh. Tapi kita harus tetap berusaha. Tapi ingat ya, kalian harus rehat sedikit. Nah, ngomongin soal self love lagi ya, kita masih bersama dengan Kang Arya dan Teh Ladifa. Sebenarnya sekarang aku ini sempat juga ya berada di down. Nah, kira-kira Sobat Metronom juga pasti ada juga yang sempat merasa down dan kesel sendiri gitu ya sama dirinya sendiri. Kira-kira ada nggak sih motivasi dari Kang Arya dan Teh Ladifa biar kita yang lagi down atau mengalami quarter life crisis ini bisa bangkit dan mencintai diri kita sendiri? Masih siapa Dari dulu? Kang Arya dulu deh. Oke, boleh nih Kang. Wah, sampai ngebuka Iya, kacamata. karena semangat teh ngasih tahu Saking ke semangatnya, metronom. saking excitednya. Iya, karena kan kita berbagi dan bermanfaat untuk teman-teman betul, metronom. betul. Motivasi di saat down ya. Bagi saya itu kalau misalkan kita nggak mau kecewa, berhenti menuntut. Entah itu dari orang ataupun pada hidup, pada Tuhan. Jadi kalau misalkan terkadang hidup itu ekspektasi kita berbanding Berbeda, terbalik iya. dengan realitanya gitu. Jadi Betul. di saat misalkan hidup itu nggak adil kepada kita, ya udah kita terimain aja. Karena nggak pernah ada hidup yang adil bagi saya. Betul. Terkadang hidup itu semesta itu berpihak kepada saya hari ini, Kadang enggak. kadang enggak pada saat besok. Jadi apapun yang terjadi, seminus apapun kondisi kita, yang penting kita bersyukur, Betul. kita jalanin, karena mungkin ini akan terjadi kepada semua orang ya. Iya. Iya. Sebesar apapun masalah kita, seberat apapun masalah kita, tapi selama kita masih bertahan, masalah itu bakal beres. Nah, Percaya atau nggak percaya, kayak meskipun tanpa kita sadari tanpa juga kita kan ya, sadari, biasanya. meskipun Iya, masalah itu benar. beres itu dengan cara yang tidak kita harapkan, Nah, tapi iya. bakal Terus beres. pasti nanti kita bilang, wah ternyata Ternyata gue hebat udah, ya. Iya, Udah ternyata beres aja. Iya, udah gimana beres. sih masalah yang kemarin? Dan itu menjadi proses pendewasaan kita. Iya. Kita mulai bisa berpikir, oh ternyata gue hebat nih, kemarin bisa ngelewatin masalah iya, ini, benar. ternyata gue upgrade nih. Nah, gitu. iya. Karena emang benar sih kita harus bersyukur dan tidak pernah mengharapkan segala sesuatu. Iya. Apalagi mengharapkan itu kepada orang lain Betul. ya. Karena kita cuman gimana ya? Punya diri kita sendiri sih. Iya, kita balik lagi ke diri kita sendiri, Lagi-lagi karena kita yang ngerti. karena tuh ya diri kita ya Iya. yang paling mengerti diri kita ya diri kita sendiri, bukan orang lain, meskipun orang lain itu orang terdekat kita ya. Karena orang terdekat kita juga bakal ninggalin kita suatu saat. Entah itu karena hal sesuatu ataupun karena dia meninggal. Nah, iya. Makanya jangan bergantung lah sama orang lain. Dan jangan berharap Tuh. juga. Terus motivasi biar kita bangkit di saat down gitu ya. Saya punya quotes gini. Setiap pagi kita selalu dihadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama, kita lanjut tidur untuk melanjutkan mimpi kita, atau kita bangun tidur untuk mewujudkan mimpi kita. Soalnya di luar sana banyak orang yang rela membayar mahal untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. iya. Nah, apakah kita akan melakukan hal yang sama, atau kita udahlah tiduran aja, lanjutin iya. mimpi. Jadi mimpi itu cuma sekedar mimpi, Kalau kita nggak ada pergerakan, nggak bakal. Iya. Jadi Ya udah selamat tinggal. jadi udah aja gitu. Hidup tuh flat, makanya kita perlu yang namanya impian tuh biar di saat kita berada di titik down sekalipun kita ingat bahwa gue punya impian, gue punya impian yang harus gue capai. Nah, betul. Meskipun kita nggak bisa berlari, ya kita udah jalan. Meskipun kita nggak bisa jalan, ya udah kita merangkak. Betul. Karena hidup itu bukan tentang perlombaan kok. Semua orang punya porsinya masing-masing. Betul. Ya. Nah, untuk itu kita harus menghargai proses, Betul. kan? Betul. Proses menikmati, jangan Nikmatin kayak aja. langsung wah kesel sama diri sendiri ini nikmati setiap proses. Karena setiap badai itu akan menyisakan pohon-pohon yang kuat. Nah, sehabis badai juga Badai, ada pelangi. ada pelangi. Jadi- Kelas banget gak sih? Iya, Teh? Kelas Jadi nih. jangan
merasa kecewa di saat badai menerpang itu, karena Tuhan sudah menyiapkan hal yang indah sehabis badai. Nah. Kalau dari aku sih gitu. Iya, nah aku lihat-lihat nih ya dari gerak-geriknya, kayaknya Teh Ladifa juga udah greget nih mau ngasih motivasi. Boleh Teh langsung. Ya aku motivasinya simple sih, karena aku kayak punya kalimat yang kayaknya aku nemunya pas aku SMA deh. Iya. Kayak satu kalimat gitu ya, kalimatnya gini: apapun yang terjadi, tetaplah tunjukkan versi terbaikmu. Nah di sini nih maksud dari aku sendiri ya, kayak gimana pun situasi kita, mau lagi up, mau lagi down, mau lagi sedih, kacau, kecewa dan yang lain, kita tuh tetap tunjukin ke orang lain kalau kita tuh terbaik gitu loh. Ini loh gue, jangan sampai berubah. Oh walaupun kita di titik yang rendah, terus kita merubah diri kita, merubah karakter. Nah kalau untuk aku itu enggak banget gitu. Jadi gimana pun keadaan kita harus tetap jadi diri kita sendiri. Just the way you are ya. Aku yang kayak gini ya aku dimanapun aku. Betul. Gitu. Setuju, Nggak setuju. harus jadi biar dihargai ini aku berubah nih. Nah, Enggak, iya. jadi tetap aku gitu. Mungkin kalaupun mau berubah, kita harus berubahnya tuh ke hal yang lebih positif. Positioning Kita, sih. Iya, lebih ke positioning, tapi nggak usah sampai merubah Merubah karakter karakter, kita. nggak usah. Nah, karena kita juga emang harus tetap low profile ya. Betul. Ada lagi kira-kira motivasi atau kalimat-kalimat nih, kalimat-kalimat mutiara untuk para metronom di rumah? Apa ya? Ya balik lagi sih, segala hal itu tergantung diri kita sendiri. Gimana cara kita Lagi-lagi nge-treat. kita bilang Iya. kayak gitu ya kan, biar si sobat metronom nih tahu gitu. Tercerahkan ya. biar Bisa diri kita lengket tuh di lebih kepala percaya mereka. diri gitu. Nah, Jadi betul. gimana Makna. caranya kita nge-treat diri kita sebaik mungkin. Iya, benar. Masa sih kita nge-treat pasangan kita dengan cara wah kita cinta sama dia, kita kasih makan gini. Sedangkan kita sendiri lupa bahwa diri kita juga perlu di-treat kayak Iya, istimewa Nah, kayak betul. gitu. Karena kita ini juga princess dan ini ya, prince dan prince di diri kita Iya. sendiri gitu. Iya benar. Kita yang ngejalanin hidup, ya kita juga yang harus nge-treat hidup kita Iya. sebaik mungkin. Jangan sampai kita nge-treat orang lain sebaik mungkin tapi kita lupa buat nge-treat Nah, diri iya. kita baik. Diri kita. Terkadang kita lupa buat ngemanjain diri kita sendiri. Nah, betul. Kita baik ke orang lain tapi diri sendiri dirusakin, disakitin Betul. dengan galau-galauan contohnya teh anak zaman sekarang. Gak banget ya. Udah muak ya sama Iya, galau. apa sih galau gitu? Ih, dari aku yang pernah galau. Ih, dari aku yang tersakiti ya. Aku yang tersakiti. Itu sih. Ya ampun, rame banget sih Iya, sebenarnya. emang kalau ngomongin self love tuh emang nggak ada habis-habisnya, iya. Seru banget. Ya karena setiap orang pasti ngalamin keraguan dirinya. Pasti betul. ada proses. Dan karena setiap orang juga memiliki pandangan mengenai self love itu tuh Berbeda-beda. versi Betul. mereka sendiri. Setuju, Ya. setuju. Nah, tapi apa ya? Karena ini tuh rasanya tuh rame banget. Jadi aku nggak nyangka kalau waktunya tuh udah cukup panjang juga ternyata Iya, kita ternyata ngobrol. kita gak nyangka gitu ya. Iya. Kita ngobrol tentang self love. Aku juga banyak dapat pelajaran dari Kang Arya, dari Teh Venita. Kita sama-sama belajar. belajar di sini ya. Walaupun Betul. sekarang kita udah lumayan cinta sama diri sendiri, jadi kita Tapi lebih kita harus belajar tetap ya Betul. mencari dari orang. Oh. Nah, karena ini tuh sangat disayangkan ya. Gak kerasa kita udah berada di penghujung acara. Semoga episode kali ini juga bisa menjadi wawasan untuk teman-teman metronom semua. Izinin aku juga untuk mengutip beberapa ya yang Boleh. aku terima nih pelajarannya. Kita ini nggak boleh ya terlalu bergantung sama orang lain. Even misalnya orang itu juga orang terdekat di dalam kehidupan kita. Karena apa-apapun hanya kita sendiri yang merasakannya. Dan juga kita harus tetap mencintai diri kita sendiri dan percaya kalau di depannya kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Benar. Sayang sekali kita harus menyudahi ngobdut hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari aku, Venita Andarisya selaku host, juga Kang Arya dan Teh Ladifa selaku narasumber. Dan aku juga mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Aku juga, Kang Arya aku dan juga Teh makasih udah Ladifa. diundang. Iya, kita bangga banget ya kan bisa Bisa datang sharing gitu. di Metro Buat Radio. Wah, sharing sama iya emang. teman-teman. Pokoknya makasih banget, banyak banget pelajaran yang Sama-sama. mungkin bisa aku dan teman-teman metronom yang lain ambil. Iya. Nah, aku juga mau bilang terima kasih buat para penonton metronom yang sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Metro Radio melalui aplikasi Android maupun website di metrum.co.id. Saatnya saya, Venita Andarisya, pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus mencintai diri kalian karena itu adalah cinta yang terbaik. Self love is the best love. See you in the next episode. Bye bye. Bye.
Metrums Radio, 'Cause I can't get enough. media terintegrasi kaum muda. Cause I can't get enough.